Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susmi Faiska. Di sini saya mewakili kelompok saya, kelompok 6, yang beranggotakan Surya Bumi Wijayanto dengan NIM 16, saya sendiri Susmi Faiska dengan NIM 32, dan Dimas Saputra dengan NIM 60. Pada video ini, kami akan membahas mengenai penyelesaian persamaan nilai. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah metode numerik yang diampu oleh Ibu Septia Revi, SPD, FSI. Adapun pembahasan pada video ini yaitu pertama, definisi persamaan nilai, kemudian metode penyelesaian persamaan nilai, kemudian eksekusi program dan perhitungan manual persamaan nilai, dan terakhir kesimpulan. Langsung saja kita ke definisi persamaan nilai. Nah, apa itu persamaan nilai? Persamaan nilai atau sering disebut juga dengan persamaan non-linear merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana cara menentukan akar-akar dari persamaan nilai menggunakan variabel x atau fx, atau dengan kata lain mencari nilai x sehingga berlaku fx sama dengan 0. Jadi secara umum, jika persamaan nilai fx sama dengan 0, maka fungsi persamaan tersebut adalah fungsi yang memetakan nilai-nilai x ke hasil persamaan tersebut. Adapun metode penyelesaian persamaan nilai itu terbagi menjadi dua, yaitu metode terbuka dan metode tertutup. Pada metode terbuka, pencarian tidak memerlukan selang yang mengandung akar. Jadi yang dibutuhkan pada metode terbuka itu hanyalah tebakan awal akar yang digunakan untuk menghitung hampiran akar yang baru dengan menggunakan prosedur lelahan. Pada setiap lelahan, hampiran akar yang lama digunakan sebagai masukan untuk mendapatkan hampiran akar yang baru. Hampiran akar yang baru tidak selalu konvergen ke akar, melainkan divergen. Beberapa contoh metode pada metode terbuka itu adalah metode lelahan titik tetap, metode Newton-Raphson, dan metode secant. Kemudian metode tertutup. Metode tertutup ini termasuk dalam golongan mencari akar dari persamaan dalam selang. Selangnya itu dikondisikan harus mengandung akar, sehingga lelahan terhadap selang ini selalu konvergen menuju akar. Beberapa contoh metode yang digunakan pada metode tertutup ini, contohnya metode bagi dua atau biseksi dan metode regulasi Cauchy. Nah, di sini di video ini kami menggunakan metode terbukanya itu menggunakan metode bagi dua, dan metode tertutupnya itu menggunakan metode Newton-Raphson. Jadi metode bagi dua ini didasarkan pada teorema nilai tengah dalam kalkulus yang menyatakan bahwa jika suatu fungsi kontinu berubah tanda di dalam suatu interval, maka terdapat setidaknya satu akar di dalam interval tersebut. Jadi hal yang pertama kita lakukan untuk mencari metode bagi dua itu secara secara manual, atau kita hitung manual itu. Yang pertama itu kita memulai dengan memilih sebuah interval awal yang mengandung akar yang dicari. Kemudian hitung nilai tengah dari interval tersebut. Kemudian evaluasi nilai titik tengah, lalu tentukan di mana letak akar tersebut berada, di interval kiri atau di interval kanan, berdasarkan tanda nilai fungsi di C atau pada rumusnya. Nah, untuk itu kita bisa pada iterasi selanjutnya kita dapat mengulangi langkah-langkah tersebut. Kemudian metode bagi dua ini memiliki keunggulan, yaitu
Tendensi yang pasti menuju akar dari suatu fungsi asalkan interval awal yang dipilih mengandung akar yang dicari dan fungsi tersebut kontinu di dalam interval tersebut. Metode ini juga memudahkan atau relatif memudahkan untuk dipahami dan diimplementasikan. Yang kedua ada metode tertutup. Di sini kami menggunakan metode Newton-Raphson. Jadi metode Newton-Raphson ini memerlukan nilai tebakan. Metode Newton-Raphson menggunakan turunan fungsi dalam mencari akar persamaan Nirlanjar. Jika kita menggunakan metode Newton-Raphson secara manual, yang pertama kita lakukan adalah menentukan nilai tebakan, kemudian membuat turunan dari soal atau dari fx, kemudian cari hasil perhitungan dari fungsi fx tersebut menggunakan nilai tebakan. Kemudian masukkan angka yang kita dapatkan pada rumus dan setelah itu hasil dapat kita ketahui. Kemudian untuk mencari iterasi yang kedua, yang tadi yang pertama, jadi yang kedua masukkan hasil iterasi 1 pada fungsi fx dan turunan fx, kemudian ikuti langkah pada iterasi 1 dan hasil akan keluar. Baik, selanjutnya penyelesaian soal persamaan Nirlanjar akan dilanjutkan oleh Dimas Saputra. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dimas Saputra dengan NIM 60. Di sini saya akan menjelaskan dari penyelesaian soal persamaan Nirlanjar nomor 1 menggunakan metode terbuka yaitu Newton-Raphson. Nah, di sini adalah program bahasa Python dari metode Newton-Raphson yang kami gunakan. Nah, sini saya akan menjelaskan sedikit fungsi dari program ini, yaitu import numpy as np. Ini adalah library untuk mencari persamaan atau perhitungan metode numerik. Import matplotlib.pyplot ini untuk memunculkan grafik persamaan. Nah, lanjut yang kedua yaitu deffx. Ini adalah persamaan dari soal yang sudah diubah dalam bentuk codingan. Defffx return ini adalah turunan dari persamaan yang di atas ini. Terus di sini ini fungsi seterusnya yaitu untuk menyimpan nilai x pada iterasi yang ini nih, Newton-Raphson i sama dengan 0. Dan fungsi yang ini untuk menambahkan nilai x pada setiap iterasi ke daftar x value. Lanjut. Nah, di sini untuk menyelesaikan iterasi Newton-Raphson, sini ada x0. X0 ini nilai tebakan, kami menggunakan 3 yaitu 3, dan sini ada nilai toleransi yang kami gunakan itu 0,0001. Terus untuk ini program selanjutnya itu mengumpulkan hasil dari iterasi, itu iteration ini, dan ini untuk menampilkan nilai akhir akar. Untuk menampilkan hasilnya ke monitor, fungsinya adalah ini. Lanjut. Nah, pada fungsi menampilkan hasil ini, di sini nanti semua perhitungan yang telah dieksekusi pada baris program sebelumnya akan diproses di bagian ini, lalu akan ditampilkan ke nilai output. Nah, terus fungsi bawahnya ini untuk melakukan perubahan grafik pada nilai x setiap iterasi. Kita lanjut. Nah, ini adalah hasil output dari nilai persamaan Nirlanjar soal nomor 1 dengan menggunakan metode terbuka. Itu output dari program sebelumnya lah yang saya jelaskan tadi. Yang dimana di sini ada 5 iterasi, namun yang diminta hanya 3 iterasi.
Nilai akhir akarnya itu 1,754878. Untuk nilai iterasi pertama itu dimulai dari 0 ini, nilai iterasi kedua 1, nilai iterasi ketiga 2. Yang dimana didapatkan sini kami telah melakukan perbandingan, yaitu nilai dari hasil output program dengan hasil perhitungan manual itu sama dari iterasi pertama hingga iterasi ketiga. Lanjut. Nah, sini ada grafiknya ya, yang dimana nilai X itu yaitu sumbu X itu nilai tebakan awal, yaitu nilai tebakan awal kami 3. Bisa dilihat titik yang dimulai yaitu dari 3. Yang mana sumbu X ini mempresentasikan nomor iterasi dalam proses pencarian akar yang dimulai dari nilai awal X0 atau nilai tebakan yang ditemukan pengguna, yaitu 3. Di sini kami gunakan. Untuk sumbu Y sini atau nilai X, ini untuk mempresentasikan nilai perkiraan akar yang diperoleh pada iterasi menggunakan rumus iterasi Newton-Raphson untuk memperbarui nilai perkiraan akar menjadi lebih mendekati akar sebenarnya. Nah, titik-titik yang dilihat, misalkan kawan lihat ini, titik ini adalah mewakili nilai perkiraan akar yang diperoleh pada iterasi tertentu. Sedangkan garis penghubungnya ini menunjukkan perubahan nilai perkiraan akar dari iterasi ke iterasi. Lanjut. Nah, di sini ada perhitungan manual yang telah saya dan teman-teman saya cari, yang dimana saya akan menjelaskan sedikit. Pada iterasi pertama, saya menggunakan nilai tebakan 3. Iterasi pertama fx itu, fx ini fx x akar 3 kurang 2x akar 2 tambah x kurang 1. Ini ada persamaan dari soal yang kami gunakan. Nah, terus ini ada f aksen x, yaitu ini nilai turunan dari persamaan, yaitu 3x akar 2 kurang 4x tambah 1. Yang dimana nilai x itu diganti dengan nilai tebakan yang kami gunakan, yaitu 3. Jadi 3 akar 3 dikurang 2 dikali 3 akar 2 tambah 3 kurang 1, yaitu 27 kurang 12 tambah 3 kurang 1, hasilnya itu 11. Ini yang saya sebutkan di hasil output program tadi, nilai x-nya 11. Untuk itu kita cari nilai turunannya, yaitu f aksen x. Sama seperti yang atas, yaitu fungsi x ini diganti menjadi nilai tebakan, yaitu 3. Jadi 3 dikali 3 akar 2 dikurang 4 kali akar 3 tambah 1, yaitu 27 kurang 12 tambah 1, yaitu 16. Nah, seterusnya yaitu ada di sini untuk mencari nilai x1 menggunakan rumus xr tambah 1 sama dengan xr dikurang f dalam kurung xr per f aksen dalam kurung xr, yang dimana 3 ini nilai tebakan awal, yaitu x0 dikurang 11 per 16. 11 ini nilai fx iterasi pertama dan 16 nilai f aksen x iterasi pertama. Nah, kalau 11 dibagi 16 itu hasilnya 0,675. Jadi 3 dikurang 0,6875 sama dengan 2,375. Nah, ini adalah nilai x1. Nah, nilai x1 ini akan digunakan ke iterasi selanjutnya, yaitu iterasi kedua menjadi nilai x-nya. Untuk nilai error ini sendiri yaitu diambil dari nilai x1 yang dihasilkan dari iterasi pertama, yaitu 2,3125, terus dikurang sama nilai x sebelumnya, yaitu 3. Itu hasilnya minus 0,6975. Nah, masuk ke iterasi kedua, yang membedakannya hanya pada nilai x. Nilai x yang iterasi kedua ini menggunakan nilai x pada iterasi sebelumnya, yaitu nilai iterasi sebelumnya yang didapatkan yaitu 2,3125.
3125. Cara pengerjaannya sama saja dengan iterasi pertama, hanya membedakan nilai X saja. Nah, hasil dari fx iterasi kedua yaitu 2,9837. Untuk hasil dari f aksen X-nya itu 7,729. Ini nilai iterasi kedua ya, f aksen X. Dan nilai dari X2-nya yaitu, ini rumusnya sama aja, sama dengan iterasi pertama, yaitu 2,3125. Ini nilai X X1 dikurang dari nilai X per nilai X iterasi kedua, hasilnya 1,9296. Nah, ini adalah menjadi nilai X2 yang digunakan untuk iterasi ketiga sebagai pengganti X, sama seperti iterasi kedua tadi. Nah, nilai error dari iterasi kedua yaitu nilai X2 dikurang sama nilai iterasi sebelumnya, yaitu iterasi pertama 2,75 sama dengan 0,39. Pada iterasi ketiga begitu juga ya, yang hanya membedakan nilai iterasinya, nilai X-nya yang digunakan yaitu nilai iterasi sebelumnya, di sini nilai X2. Nah, masuk ke metode penyelesaian selanjutnya yaitu metode tertutup. Yang sebelumnya tadi metode terbuka, sini metode tertutup. Kami sini menggunakan metode bagi dua atau bisection. Nah, sini saya akan menjelaskan sedikit program yang kami gunakan, yaitu program menggunakan bahasa program Python sama seperti sebelumnya, di mana nilai def fx ini nilai persamaan yang dari soal yang sudah kami ubah ke dalam bentuk program. Nah, di sini mempunyai nilai selang yaitu A dan B serta nilai toleransi, yang dimana jika nilai FA dikali nilai FB lebih besar daripada 0, maka interval tidak memenuhi syarat, maka akan melakukan perulangan. Namun jika B dikurang A per 2 lebih besar daripada 0, maka akan menghasilkan C sama dengan A ditambah B per 2. Nah, ini ada fungsi lain juga, yang dimana jika nilai FC dikali nilai FA lebih kecil daripada 0, maka nilai B sama dengan C. Nilai B, misalnya nilai B itu pada iterasi sebelumnya yaitu 1,75, maka untuk melanjutkan iterasi seterusnya yang digunakan untuk nilai C adalah nilai B pada iterasi sebelumnya. Begitu juga sebaliknya. Lanjut. Nah, yang saya sebutkan tadi, nilai selangnya itu yang kami gunakan AB itu, yang nilai A kami gunakan 1, nilai B 2, ini toleransinya itu 0,001. Nah, ini adalah fungsi-fungsi eksekusi dari program. Di sini ada format akarnya untuk mencetak-cetak dan menghasilkan output keluaran dari hasil eksekusi. Lanjut. Nah, sini adalah keluaran atau output dari program tadi, yaitu program bisection, yang dimana kebersamaannya itu 1,754822. Dan di sini ada iterasinya di sini ada sampai 14 kalau nggak salah. Namun yang diminta hanya 3 iterasi ini, yaitu utaranya ada A, B, C, FA, FB, FC, dan error. Ini sudah kami buktikan menggunakan perhitungan manual. Hasil dari perhitungan manual dan hasil keluaran dari program yaitu iterasi 1, 2, 3 itu sama, bisa dicek saja nanti. Lanjut. Nah, sini ada grafik dari program metode bagi dua atau bisection, yang dimana grafik ini dihasilkan program menampilkan informasi terkait proses pencarian akar persamaan fx sama dengan 0, yang dimana dalam kurva fx ini mempresentasikan fungsi fx yang ingin dicari akarnya. Di sini akar yang dicari yaitu persamaan, yaitu fx x akar 3 dikurang 1 x kurang 1.
Dan contoh sumbu X adalah X dan sumbu Y sini adalah Fx. Nih, sumbu X adalah X, sumbu Y adalah Fx. Yang dimana sini ada titik merah, yaitu titik ini mewakili nilai perkiraan akar yang ditemukan dengan metode bagi dua. Untuk di sini ada juga titik hijau, yang dimana titik ini ditampilkan pada grafik mewakili titik tengah interval pada setiap iterasi metode bagi dua. Seperti program menghitung titik tengah interval dan memeriksa tanda fx pada titik tersebut dan kedua ujung interval. Lanjut, di sini ada perhitungan manual dari metode bagi dua, di mana sini kita pertama yaitu saya jelaskan sedikit saja, memasukkan nilai dari ini adalah persamaan dari soal yang di atas ini. Terus yang pertama itu FA, yang dimana kenapa FA, karena selang yang kita tentukan itu A dan B, jadi nilai FA dulu. Yang nilai A yaitu selangnya yang kita tentukan yaitu 1 tadi ya. Jadi X ini diganti sama nilai selang yaitu 1 akar 3 dikurang 2, sini samaannya 2X ya, jadi X nya dikurang 1, jadi 2 dikali 1 akar 2 ditambah X, X nya 1 jadi tambah 1 dikurang 1, jadi sini 1 kurang 2 tambah 1 kurang 1 hasilnya min 1. Ini sudah sesuai, hasil ini sudah sesuai sama hasil output program yang saya tunjukkan tadi. Nah, untuk nilai B-nya itu adalah 2, nilai dari selang yang ditentukan. Jadi X-nya itu kita ganti menjadi 2. Jadi 2 akar 3 dikurang 2 dikali 2 akar 2 tambah 2 kurang 1, yaitu 8 kurang 8 tambah 2 kurang 1 sama dengan 1. 1 ini juga sudah nilai C-nya itu. Nah, untuk mencari nilai C yaitu kita nilai A ditambah B terus dibagi 2. Nilai A yaitu nilai yang ini nih yang kita dapatkan tadi sebelumnya, tapi kita menggunakan nilai selang yang kita tentukan, yaitu yang kita tentukan nilai A itu 1, nilai B nya 2, jadi 1 tambah 2 sama dengan 3 dibagi 2, 3 bagi 2 sama dengan 1,5. Nah, ini nilai C dari iterasi pertama. Terus untuk dari nilai FC nya kita gunakan dari nilai C yaitu 1,5 akar 2. Ini persamaannya sama seperti atas, hanya saja nilai X nya aja yang diganti ya. Hasil dari nilai FC nya 0,625. Nah, untuk iterasi selanjutnya yaitu nilai C kita ambil dari nilai FC iterasi sebelumnya yaitu 1,5 ditambah 2 ini nilai iterasi sebelumnya, nilai B dari iterasi sebelumnya yaitu 2. Jadi 1,5 tambah 2 dengan 3,5 dibagi 2 sama dengan 1,75. Nah, nilai iterasi kedua dari C yaitu 1,75. Nah, untuk mencari nilai FC-nya sini menggunakan nilai dari C iterasi kedua yaitu 1,75. Ini sama saja persamaannya seperti soal, yang membedakannya hanya nilai X. Nilai X yang diambil adalah dari nilai C iterasi kedua. Nah, untuk hasilnya itu minus 0,015625. Mungkin bisa kita lakukan perbandingan sama program. Nah, program yang pertama yaitu nilai FA dari iterasi pertama, yaitu yang hasil perhitungan manual itu minus 1 FA. Nah, sini sesuai kan. Untuk nilai FB nya pada iterasi pertama yaitu 1 FB, ini 1 sesuai, dan untuk nilai C nya itu 1,5 nih sesuai. Ini nilai A dan nilai B yang iterasi pertama, ini nilai tentukan ya 1 dan 2.
Dan untuk masuk ke nilai FC-nya yaitu minus 0,625. Ini sesuai, minus 0,625 sesuai kan? Dan nilai errornya 0,5. Lanjut ke iterasi kedua. Untuk nilai C iterasi kedua yaitu 1,75. Ini benar. Untuk nilai iterasi sebelumnya yaitu nilai A ini diambil dari nilai C iterasi sebelumnya. Berarti nilai A iterasi kedua yaitu nilai C iterasi pertama yaitu 1,75. Dan nilai FC-nya 0,0156. Nih, sesuai. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai nomor 1 dari penyelesaian soal Inajar. Untuk nomor 2 akan dilanjutkan oleh teman saya Surya Dwi Wijayanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan saya Surya Dwi Wijayanto dengan NIM 201011019. Di sini saya akan menjelaskan soal dari metode Newton-Raphson, yang dimana soalnya itu f dalam kurung x sama dengan x akar 3 tambah x pangkat 2 kurang 3x kurang 3 sama dengan 0. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan apa itu metode Newton-Raphson. Metode Newton-Raphson adalah salah satu metode iteratif untuk menemukan akar suatu fungsi. Berikut adalah penjelasan singkat untuk setiap bagian dari program. Yang pertama itu ada import library, yang dimana berfungsi sebagai operasi numerik. Yang kedua, matplotlib, itu untuk membuat suatu visualisasi grafik. Dan untuk fungsi fx adalah merupakan fungsi yang akan dicari karena menggunakan metode Newton-Raphson. Dalam contoh ini fungsi fx adalah x pangkat 3 tambah x pangkat 2 kurang 3x kurang 3. Yang dimana fungsi dfx itu merupakan turunan dari fungsi fx. Dalam contoh df adalah turunan pertama dari x pangkat 3 tambah x pangkat 2 kurang 3x kurang 3, yaitu 3x pangkat 2 tambah 2x kurang 3. Nah, di sini juga ada gambar dari keluaran atau output dari codingan Newton-Raphson. Teman-teman bisa lihat sendiri, ini mungkin hasilnya dari metode atau gambar keluaran yang telah dikoding melalui metode Newton-Raphson. Nah, berikutnya kita masuk ke penjelasan grafik. Ini teman-teman bisa melihat grafik dari metode Newton atau keluaran dari codingan metode Newton, yang dimana sumbu x itu mempresentasikan nomor iterasi dalam proses pencarian akar. Iterasi dimulai dari nilai awal yaitu x0 yang ditentukan pengguna, dan sumbu y atau nilai x sumbu yang mempresentasikan nilai perkiraan akar yang diperoleh pada setiap iterasi. Nah, program menggunakan rumus iterasi Newton-Raphson untuk memperbarui nilai perkiraan akar menjadi lebih mendekati akar sebenarnya. Kemudian titik-titik pada grafik penanda 0. Setiap titik pada grafik ditandai dengan lingkaran kecil yaitu 0, mewakili nilai perkiraan akar yang diperoleh pada iterasi tertentu. Mungkin itu saja untuk kita lanjutin. Nah, di sini ada juga perhitungan manual dari hasil metode Newton-Raphson. Yang pertama itu iterasi 1, yang dimana fx sama dengan x pangkat 3 kurang 2x pangkat 2 tambah x kurang 1. f1 buka kurung x sama dengan 3x pangkat 2 kurang 4x tambah 1. fx sama dengan x akar 3 tambah 2x akar 2 tambah x kurang 1 sama dengan 3 pangkat 3 kurang 2 buka kurung 3 tutup kurung pangkat 2 tambah 3 kurang 1 sama dengan 27 kurang 12 tambah 3 kurang 1, yang hasilnya adalah 11. Kemudian f1 buka kurung x
sama dengan 3x akar 2 kurang 4x tambah 1. Kemudian F1x sama dengan 3 buka kurung 3 akar 2 kurang 4, 3 tambah 1 sama dengan 27 kurang 12 tambah 1, hasilnya adalah 16. Jadi 3 kurang 11 per 16 sama dengan 3 kurang 0,6875, itu hasilnya 2,3125, itu X1. Error sama dengan 2,3125 kurang 3 sama dengan min 0,6975. Kemudian masuk ke iterasi 2. Iterasi 2 mungkin teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini hasilnya dari iterasi kedua, sama juga dari hasil dari iterasi ketiga. Selanjutnya kita masuk ke metode tertutup atau metode bagi dua bisection. Ini adalah dari codingan dari metode bagi dua. Dari program ini menggunakan metode bagi dua atau metode bagi dua atau metode bisection untuk mencari angka persamaan fx sama dengan 0. Ini sama kayak metode yang sebelumnya, itu metode Newton-Raphson, di mana matplotlib yaitu digunakan untuk membuat visualisasi plot iterasi, dan navias digunakan untuk operasi numerik seperti pembuatan array. Kemudian ada juga definisi fungsi fx, yaitu fungsi fx yang ingin dicari akarnya dalam bentuk contoh fx sama dengan x akar 3 tambah x akar 2 kurang 3x kurang 3 sama dengan 0. Fungsi bisection metode ini itu untuk mencari akar persamaan menggunakan metode bagi dua. Pertama, parameter A itu batas bawah interval awal dan B batas atas interval awal. Untuk tolls-nya itu toleransi kesalahan yang diinginkan. Fungsi ini untuk mengembalikan akar atau nilai perkiraan akar persamaan, yaitu tidak ada jika tidak ditemukan. Dan juga daftar berisi informasi setiap iterasi atau operasi untuk plot. Berikut hasil dari keluaran atau output dari codingan metode bagi dua. Teman-teman bisa melihat sendiri hasil iterasinya seperti ini. Kemudian kita masuk ke metodik atau gambar grafik keluarannya dari metode bagi dua. Di sini grafik yang dihasilkan program metode bagi dua ini menampilkan informasi terkait proses pencarian akar persamaan fx sama dengan 0, yang dimana kurva fx itu garis ini mempresentasikan fungsi fx yang ingin dicari akarnya. Dalam contoh, maksudnya fx sama dengan x pangkat 3 tambah x pangkat 2 kurang 3x kurang 3 digambarkan pada sumbu y, sumbu x, dan sumbu y. Kemudian ada juga titik akar persamaan yang merah, yaitu titik ini mewakili nilai perkiraan akar yang ditentukan dengan metode bagi dua. Kemudian program menghitung akar dengan berulang kali membagi dua interval pencarian hingga selisih antar batas interval jadi cukup kecil atau di bawah toleransi error. Dan untuk titik iterasi yang hijau, beberapa titik hijau ditampilkan pada grafik mewakili titik tengah interval pada setiap iterasi metode bagi dua. Kemudian pada setiap iterasi ini, program menghitung titik tengah interval dan memeriksa tanda fx pada titik tersebut dan kedua ujung interval. Dan berdasarkan tanda fx, interval pencarian dipersempit menjadi bagian yang lebih mungkin mengandung akar. Lanjut masuk ke perhitungan manual, yang dimana fx sama dengan x akar 3 tambah x akar 2 kurang 3x kurang 3 sama dengan 0, sama dengan
1,5 akar 3 tambah 1,5 akar 2 kurang 3 kali 1,5 kurang 3 sama dengan 3,375 tambah 2,25 kurang 4,5 kurang 3, yang dimana hasilnya min 1,875 Fj. Kemudian di sini ada error, yaitu A tambah B per 2 sama dengan 2 kurang 1 per 2 sama dengan 1 per 2 sama dengan 0,5. Berapa dari nilai FA tersebut? Nah, kita akan masukkan nilai A-nya, yaitu sama dengan 1 akar 3 tambah 1 akar 2 kurang 3 buka kurang 1 min 3 min akar 3 sama dengan 1 tambah 1 kurang 3 kurang 3, yang dimana FA-nya itu adalah min 4. Dan kemudian untuk FB-nya itu kita masukkan nilai 2, yang dimana sama dengan 2 akar 2 tambah 2 akar 2 kurang 3 buka kurang 2 kurang 3 sama dengan 8 tambah 4 kurang 6 kurang 3. Dan hasil untuk nilai FB-nya itu adalah 3. Jika ingin menghitung iterasi berikut, teman-teman bisa lihat yang mana F buka kurung A sama dengan Fc kecil dari 0, maka nilai C itu kecil dari B. Dan nilai C sama dengan A. Untuk iterasi kedua, teman-teman mungkin bisa lihat, mungkin sama dengan iterasi pertama, mungkin hasilnya aja yang beda, tapi caranya mungkin sama. 1, 2, dan 3 ini mungkin sama. Mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Dari pemaparan yang telah kami sampaikan, kami dapat menyimpulkan bahwa dari kedua metode yang kami gunakan dalam pencarian akar secara penularan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, tetapi tidak menghalangi untuk mendapatkan hasil. Dan dengan adanya program yang telah dibuat, di sini kami menggunakan program Python, tentu dapat memudahkan dalam pencarian hasil secara cepat dan tepat. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.